إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات من صف التاسع المتوسط الألف والباء رحمني ورحمكم الله. نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، فإننا في هذا اليوم يوم الثلاثاء نلتقي مرة أخرى لنتدرس ونتعلم في مادة عقيدة مع شرح كتاب الأصول الثلاثة الذي كتبه الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وندعو الله جل في العلا بالدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. طيب، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس، مجلس المبارك إن شاء الله. وأرجو منكم الاستعداد والاجتهاد في متابعة هذا الدرس، وأرجو منكم أن تجهزوا كل ما يحتاج لبداية هذا الدرس. وطبعا هذا الكتاب أمامكم هذا الكتاب، عندكم هذا الكتاب كلكم. طيب، ثم تجهزون الكراسة والأدوات الكتابة مثل القلم والمزيل ونحو ذلك، وتهتم جيدا فإن هذا الدرس مهم للفهم، ومن لم يفهم من خلال هذا الدرس فعليه أن يسأل، فلا بأس به إن شاء الله. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, Syarah Matan Al-Usul Ats-Tsalatsa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ana harap semuanya siap dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang sambil makan
belajar sambil minum, belajar sambil main game, apalagi waliyadzubillah. Anda ingin semuanya fokus karena materi kita adalah materi yang sangat penting untuk dipahami. Setelah itu baru kita amalkan insyaallah. Sudah bergabung bersama kita, yang ikhwan ada 12, yang akhwat ada 15. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung, karena ini merupakan amanah dan harus ditanggapi serius oleh seluruh siswa dan siswi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan langkah antum dan antuna untuk menuntut ilmu agama sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat halaman 35, risalah yang pertama. Sebelumnya kita sudah mempelajari muqaddimah penulis dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Muqaddimah dari penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang mana beliau mengawali matannya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Sambil ngajar dulu ya. Iya. Ya nasihat. Risalah yang pertama. Halaman 35. Nanti habis ini baru ngobrol-ngobrol, Ustaz. Antum masih lama kan? Iya. Sebentar, baru mulai nih. Risalah yang pertama, 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan Anda pastikan kembali bahwa yang berada di kolom itu, kotak, kemudian di di blok ya, itu adalah matan Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini yang wajib antum hafal dan antunna hafal. Ini yang wajib dihafal dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim, terus yang ada di dalam kotak itu. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-mas'alatu tsaniyah al-'amalu bihi. Al-mas'alatu tsalitsah ad-da'watu ilaih. Al-mas'alatu rabi'ah as-sabru 'ala al-adza fi. As-sabru 'ala al-adza fi. Ini nanti wajib antum dan antuna hafal ayol ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Ana ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail wal 'amal bihinna. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-mas'alatu tsaniyah al-'amalu bihi. Al-mas'alatu tsalitsah ad-da'watu ilaih. Al-mas'alatu rabi'ah as-sabru 'alal adza fi. 6. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail, bahwa kita wajib mempelajari 4 hal berikut. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal berikut. Apa 4 hal itu? Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama,
adalah al-ilmu. Ilmu. Yaitu apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam proses menuntut ilmu, mengamalkan serta mendakwahkan ilmu tersebut. Ya. Nah, ini namanya matan ayol ikhwal akhwat. Namanya matan. Kita lihat syarahnya, penjelasannya. Lihat dari matan yang ringkas tadi. Ya. Itu disyarah bisa menjadi berapa halaman ini? 2 sampai 3 halaman. 2 sampai 3 halaman. Ini udah paling ringkas. Karena butuh diperjelas lagi. Butuh dirinci lagi. Nah, kita lihat syarahnya. Syarah itu artinya penjelasan. Syarah itu artinya penjelasan. Penulis memulai risalahnya dengan mengatakan, "I'lam rahimakallah." Perhatikan ayat ikhwal akhwat. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Perkataan semacam ini mengisyaratkan bahwa masalah yang akan disebutkan setelahnya adalah masalah penting. Beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Makanya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengawali dengan i'lam. I'lam itu apa sih? Ketahuilah. Artinya apa? Berilmulah. Karena yang diinginkan oleh penulis di sini, kata Syekh Fauzan, adalah seorang mengetahui dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Itu ilmu. Makanya di footnote itu, halaman 36, footnote catatan kaki, karena mana ilmu adalah idraku syai' ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengenali sesuatu benar sesuai kondisi nyatanya dengan pengenalan yang pasti. Itu ilmu ayol ikhwal akhwat. Itu ilmu. Kalau antum tahu api itu panas, berarti antum berilmu bahwa mengenal bahwa api itu panas. Es itu dingin. Itu kan mengetahui dengan benar-benar sesuai dengan kenyataan. Gitu loh. Sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan orang yang, masa sih api itu panas? Cobain aja gitu. Rasakan saja. Tangannya letakkan di api. Nah, baru merasakan gitu. Kalau dia masih ragu, berarti belum berilmu. Sama halnya begini, sholat. Tata cara sholat yang benar. Dia nggak tahu. Sholat, bagaimana caranya ya? Takbir dulu apa salam dulu? Ruku dulu atau sujud dulu? Berarti dia belum berilmu. Yang dinamakan berilmu adalah dia mengetahui tata cara sholat yang benar dari takbir sampai salam sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya berilmu. Jelas ya? Makanya dalam ilmu usulul fiqh itu disebutkan ilmu itu apa. Kemudian tingkatan selanjutnya ada dhon, yakni
persangkaan. Dzan itu kan persangkaan. Berilmunya sedikit, dia kayaknya, sepertinya, saya sangka, makanya dzan. Fa inna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dzan fa inna ba'da dzan its. Ya. Hati-hati terhadap persangkaan itu karena sebagian persangkaan itu buruk. Itu belum pasti kok dia kayaknya ini yang rusak tuh seperti ini. Ada berita gitu ya, sampai kepada kita, kemudian kita belum tahu berita itu benar atau tidak, kemudian kita sebarkan berita itu kepada orang lain. Nah, ini luar biasa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jelas ya, ini ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya ilmu ya, alim dengan jahil. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang bodoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu karena luar biasa orang yang punya ilmu itu. Ya. Orang yang berilmu itu bisa menjaga dirinya, bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga masyarakat, bisa menjaga negara yang kita cintai ini, ya ikhwah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid, ya, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah bagaikan seperti bulan dengan bintang-bintang itu. Luar biasa. Nah, ini ilmu. Oleh karena itu wajib berilmu. Nah, di sini penulis mengawali dengan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Pengennya penulis itu, kita nih para pembaca benar-benar nanti mempelajari dengan benar. Gitu, sesuai dengan kenyataan. Mempelajari buku ini. Berilmu, kamu harus berilmu bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui 4 masalah. Gitu loh. Yang pertama, di sini disebutkan, ya, 4 perkara yang dimaksud oleh penulis adalah ilmu, yaitu mengenal Allah. Wajib bagi kita untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Gimana kita akan beribadah kepada Allah secara maksimal kalau kita nggak mengenal siapa Rabb kita? Iya nggak? Gimana kalau kita ingin beribadah kepada Allah secara maksimal, secara sungguh-sungguh, kalau kita nggak tahu siapa Rabb kita? Siapa Allah Azza wa Jalla? Makanya kita harus kenali Allah adalah ini dan seterusnya. Nanti akan disebutkan di sini. Luar biasa ini. Kemudian mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kenal. Ya, apa yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat yang mulia ini, dari agama yang hak, dan mengenal agama Islam beserta dalil. Lihat, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam berdasarkan dalil, ya ikhwan. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan hawa nafsu gampang aja. Menurut saya sholat nggak wajib. Menurut saya puasa nggak wajib. Berkurban nggak wajib. Nggak masuk akal masa hewan. Kasihan dong disembelih. Ya, menurut akal. Nggak adil ini, masa laki-laki kerja, wanita nggak kerja. Nggak adil. Itu menurut akal. Nggak adil, masa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nggak adil ini. Nggak adil, masa laki-laki boleh nikah sama perempuan, masa perempuan sama perempuan nggak boleh nikah. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh nikah. Nggak adil. Ini akalnya yang dipakai. Bukan berdasarkan dalil. Repot kalau seperti itu ya ikhwan. Ada yang apa namanya? Nggak mungkin, nggak masuk akal Allah berada di atas langit. Nah, di atas langit. Nggak mungkin. Padahal Allah sendiri yang menjelaskan tentang itu. Di dalam banyak ayat, di antara dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Wajib bagi kita iman. Nggak boleh membagaimanakan, nggak boleh
merubah, nggak boleh meniadakan, wajib beriman. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Bersemayamnya Allah di atas arsy itu adalah sesuatu yang maklum. Nggak perlu lagi ada takwil. Wal kaif majhul. Membagaimanakan bagaimana Allah di atas langit ya. Itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun. Beriman wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya Allah di atas, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat Rasulullah tidak ada yang bertanya. Ketika Nabi SAW bersabda, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka para sahabat tidak ada yang bertanya, bagaimana turunnya Allah ya Rasulullah? Bagaimana turunnya Allah? Di langit mana ya Allah? Di langit Mekah, di langit Madinah, di langit Indonesia, apa di mana? Nggak ada yang bertanya seperti itu. Oleh karena itu, ini sangat penting, ayyuhal ikhwal akhwat. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Dan dalil di situ, maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang disebut dengan manhaj salaf. Metode beragama sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terbaik setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat besar yang harus kita syukuri. Nah, dan ilmu yang dimaksud, lihat halaman selanjutnya. Perhatikan ayat wal akhwat. Nah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang mencakup pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, nama dan nasabnya, tujuan diutusnya, domisilinya, proses turun wahyu untuknya, dakwahnya, dan sejarah kehidupannya, walau ringkasan saja. Pengenalan seorang hamba terhadap makna Islam secara umum dan khusus. Ilmu tersebut harus diketahui oleh setiap individu muslim, disertai dalil, bukan sekedar taklid, ikut-ikutan kata orang. Ini rusaknya sekarang itu kan kaum muslimin, banyaknya orang melakukan ini, mereka ikut. Padahal yang dilakukan adalah salah. Ya. Kaum muslimin ziarah kubur, mengalap berkah di tempat tersebut, meminta-minta, ikut. Karena apa? Karena yang ziarah kubur ada kiainya, ada ustadznya. Rusak. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluk. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan ikut-ikutan kata orang. Tapi apa? Perlu diketahui bahwa dalil itu berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun perkataan ulama bukan dalil. Karena perkataan mereka bisa benar dan bisa salah. Perkataan mereka digunakan untuk memperjelas dalil, di garis bawah ini. Penting sekali. Perkataan para ulama itu untuk memperjelas dalil, bukan sebagai dalil itu sendiri. Garis bawah ini, penting. Hatta Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Suatu saat, beliau adalah imam ahli Madinah, penduduk Madinah. Suatu saat beliau berada di depan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, ya, setiap perkataan dan perbuatan itu dapat diterima dan dapat ditolak, kecuali
perkataan, perbuatan penghuni kubur ini, sambil beliau menunjuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, setiap perkataan dan perbuatan itu dapat diterima dan dapat ditolak, kecuali perkataan dan perbuatan penghuni kubur ini, sambil menunjuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik ingin menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya bahwa ketika ada perkataanku, perbuatanku yang menyelisihi perkataan perbuatan Rasulullah SAW, tidak boleh diambil. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Indonesia ini kan fikihnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi banyak perbuatan perilaku yang menyalahi Imam Syafi'i rahimahullah. Ngaku-ngaku doang. Ini muskilah, ikhwan. Muskilah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau apa yang aku bawakan itu hadisnya sahih, maka termasuk mazhabku. Beliau juga ingin menjelaskan, kalau ada dari perkataan dan perbuatanku menyelisih perkataan dan perbuatan Rasulullah, tinggalkan jauh-jauh. Ini penting ayo ikhwah, apalagi model seperti yang ada saat ini. Asatidzah kiai. Luar biasa kaum muslimin. Sampai masuk ke lubang semut aja diikuti sama pengikutnya. Dia kan ustadz saya, dia kan kiai saya, ta'assub luar biasa. Padahal salah. Sehingga apa? Tadi Anda sampaikan, ziarah kubur di sana, minta-minta, mengalap berkah. Diikutin. Luar biasa. Taklid yang seperti ini nggak benar. Nah, kita boleh taklid dalam masalah tertentu, tapi kita harus lihat juga. Ya. Siapa yang kita taklidkan ini? Apakah dia termasuk ya ustadz ahli sunnah yang beragama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, atau beragama sesuai dengan hawa nafsunya, akalnya? Rusak ayol ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Paham sampai di sini ya? Apalagi antum dan antunna, kesempatan masih banyak. Ya, ketika ada masalah, contoh ya hukum apa misalnya? Ya. Puasa Syawal misalnya, tapi masih punya hutang puasa Ramadan. Bagaimana? Ya, antum sebagai pelajar, sebagai tulabul ilmi, sebelum antum bertanya kepada ustadz atau kiai atau siapa, maka sebaiknya antum cari terlebih dahulu hukum itu dalam kitab-kitab para ulama. Jelaskan, oh ini ya, yang kewajiban membayar qada puasa ini, puasa Syawal ini dan seterusnya. Jadi tahu, kecuali sudah mentok antum orang awam, nggak punya kemampuan di situ, maka bertanya. Nah, ketika kita bertanya, pastinya juga bertanya kepada ustadz yang memang beragama berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang ikhwan anak pakai Zoom-nya sekolah, jadi tidak terbatas waktu. Tapi kalau yang akhwat anak pakai pribadi, qadarullah tinggal 10 menit lagi. Ya. Nanti kalau belum selesai, kemudian sudah habis, dan anak minta suruh masuk, maka masuk lagi gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini jelas aja ikhwan akhwat. Nah, yang kedua, setelah berilmu dengan ilmu yang benar, maka selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Antum belajar, kita semua belajar agama, ya. Tujuannya agar
kita dapat mengamalkan ilmu tersebut, ayat ikhwah. Bukan untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu, wih kamu pinter, kamu alim, kamu ustadz, kamu ustadzah, bukan. Bukan juga karena ingin bisa mendebat ustadz, oh nanti kalau saya belajar, ya saya akan debat Ustadz Rahmat ini. Saya akan debat Ustadzah Nusaibah ini. Bukan itu, ayat ikhwah. Tapi untuk diamalkan. Ya. Dan semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Karena hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang berilmu maka sudah wajib bagi dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kewajiban bagi dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa di antara orang yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka adalah orang yang berilmu atau belajar ilmu liyuqal alim, agar dikatakan kepada dirinya bahwa dia adalah seorang yang alim. Oh, dia alim. Waliyadzubillah. Awwalu tusa'aru bihin nar. Orang-orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, disebutkan di sini, ulaika salasatu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Ketiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat kelak. Dengan kata lain, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya adalah manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa ya ikhwah? Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Seperti orang-orang Yahudi. Murka ghairil maghdub. Bukan termasuk orang-orang yang kau murkai ya Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahud. Karena mereka tahu akan datang suatu zaman nanti seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Sehingga Allah murka terhadap mereka. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Ya. Ilmu dan amal saja tidak cukup. Keduanya harus dibarengi dengan dakwah. Alasannya kenapa? Agar ilmu bisa bermanfaat. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ilmu adalah amanah. Bukan harta milik pribadi yang boleh disimpan sendiri. Ya. Dan manusia juga membutuhkan ilmu. Orang lain membutuhkan ilmu. Saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, kakak adik kita juga membutuhkan ilmu. Oleh karenanya kita amalkan ilmu tersebut. Kemudian juga dakwah adalah amalan para rasul dan pengikut mereka. Ya, sini Allah sebutkan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kemudian yang kelima, orang yang tidak mendakwakan ilmu padahal dia mampu melakukannya, dia memiliki ilmu tapi bermaksud menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang pada hari kiamat dari api neraka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila 'an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijami minan nar yaumal qiyamah." Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, ya, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Enggak boleh menyembunyikan ilmu. Antum tahu ya musik itu haram. Ya, kemudian antum sembunyikan. Nanti kalau saya bilang musik haram, saya nggak boleh dengerin musik, nggak boleh. Ya, kemudian tasyabbuh dengan orang-orang kufar, dengan bintang-bintang film, ya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang Korea dan seterusnya. Antum tahu itu nggak boleh, ya. Kemudian ada yang bertanya, hukumnya apa sih? Oh, kalau saya sih nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Antum termasuk menyembunyikan ilmu. Yang laki-laki misalnya, ya celana di bawah mata kaki, udah tahu nggak boleh, termasuk isbal, ya termasuk isbal. Kemudian ditanya,
Hukumnya apa? Kalau saya sih nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Berarti dia menyembunyikan ilmu. Ini tidak boleh, ayat ikhwah. Ini tidak boleh. Dan itu masuk ke dalam sabda Nabi SAW ini. Man su'ila ilmin fakatamahu aljamahu Allah bil jam minan nari yaumal qiyamah. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, ya, dan mendakwahkan ilmu tersebut, ya. Jadi sabar dalam belajar, ada rintangan seperti ini, sabar, ya. Perjuangan kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama terdahulu yang harus berjalan puluhan ribu kilometer agar mendapatkan satu buah hadis saja, ya, berguru terhadap ulama yang lain, ya, luar biasa. Maka alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya juga nikmat canggihnya alat komunikasi yang seperti ini, ya, dengan adanya ujian, musibah, wabah ini, ya, kita masih bisa belajar meskipun dari rumah masing-masing. Dalam mengamalkan juga harus sabar. Sabar. Ya, yang wanita muslimah yang akhwat harus berkerudung besar di tengah-tengah keluarga yang masih awam. Sabar ya akhwat, sabar. Ya Ustadz, saya nggak sabar ya Ustadz, saya selalu diejek, ya gitu ya. Kamu tuh pakaiannya kelebihan misalnya. Ya sabar. Kalau nggak sabar kita nggak akan bisa mempertahankan syariat ini, mengamalkannya. Sabar Ustadz, saya kayaknya nggak bisa kalau misalnya tidak komunikasi dengan lawan jenis. Sabar ya ikhwan. Ya kita tahu bahwa hukumnya haram, nggak boleh karena itu wasilah menuju zina. Sabar. Ya, yang ikhwan juga demikian, sabar. Ya, sabar dalam mengamalkan ilmu ini. Pasti ada rintangan. Pasti ada cobaan. Jadi harus bersabar. Kemudian juga bersabar dalam mendakwahkan. Ustaz, saya sudah dakwahkan teman saya, keluarga saya, adik saya, kakak saya, tapi belum saja menerima. Sabar. Ya, kita lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar di dalam ya mendakwahkan agama yang hak ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, dilempari kotoran, itu oleh keluarganya sendiri, ayyuhal ikhwal akhwat. Yang oleh keluarganya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hendak hijrah dan beliau mampir ke Taif, maka beliau dilempari batu sampai berdarah. Ya, dan ditawari oleh malaikat, mau enggak aku tawarkan ya Muhammad, ini kita gulingkan saja gunung yang besar ini. Ya, karena mereka sudah kurang ajar terhadap dirimu. Ya, sudah kurang ajar terhadap dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan. Mudah-mudahan ada di antara keturunan mereka yang beriman kepadaku. Jadi sabar. Nah, ini dia 4 poin yang penting. Tugasnya adalah antum dan antuna hafalkan matannya dan distorkan insyaallah, ya. Dan Anda akan tanyakan insyaallah di setiap pertemuan pekan depan insyaallah. Taib, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.